itu kan tidak main-main. Dimana kita tahu di situ pasti ada yang namanya TNI, ya, pasti ada namanya kejaksaan, pasti ada yang namanya kepolisian, pasti ada yang namanya orang akademis. Semua kumpul di dalam yang namanya KPU, ya, itu kumpul mereka untuk memverifikasi dan mengklarifikasi tentang kebenaran dokumen seseorang. Itu dulu. Jadi nggak gampang. Ya, kalau ujuk-ujuk hari ini lagi ya, setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden Republik Indonesia yang tercinta, itu masih ada lagi yang mempermasalahkan. Ini adalah satu hal-hal yang memang patut kita duga merongrong kedaulatan bangsa dan negara. Bahkan tadi saya bilang, sudah ada putusan juga terkait Undang-Undang ITE. Dan kita dengar juga katanya ada lagi orang menggugat di pengadilan yang akan bersidang nih di Solo. Itu pun orang ternyata pada saat dia maju, kalau nggak salah ya, maju dia caleg atau apa, dia juga tersangkut itu. Ya, terkait dokumen palsu juga. Nah, ini gimana coba? Seorang yang mengajukan gugatan, legal standingnya hari ini sudah menjadi statusnya seorang tersangka. Nah, ironis di sini. Jadi, secara umum, secara general, saya dari segi hukum itu sudah kelar. Sudah kelar. Artinya klarifikasi dan verifikasi melalui badan, melalui institusi yang ditunjuk undang-undang, yaitu KPU, dalam hal penyelenggaraan pemilihan daerah, itu sudah kelar secara hukum. Nah, secara kebijakan publik, beliau itu sekarang kan bukan seorang presiden. Beliau sudah orang biasa. Sudah bukan siapa-siapa. Kenapa masih dirongrong? Kenapa kita masih repot? Itu yang saya nggak habis pikir. Bang, tapi ada netizen yang bertanya, Bang. Sebenarnya boleh kasih seseorang itu meminta kita harus menunjukkan ijazah palsu, Bang? Secara hukumnya, Bang? Tidak ada haknya. Tidak ada haknya. Contoh, misalnya, saya, ada seorang datang, Togar, kamu doktor ya? Ya, saya doktor. Tamatan mana? Saya sebutkan, saya adalah tamatan Universitas Udayana. Mana ijazah? Apa haknya dia minta ijazah saya? Gila kan? Apa legalitas dia nanyain ijazah saya? Ada orang juga bilang, Togar, itu mobil kamu? Ya, itu mobil saya. Mana STNK-nya? Mana BPK? Mau ngapain? Lu mau beli mobil gue? Betul gak? Itu narasi itu loh, sederhana. Atau Togar, lu udah kawin ya? Udah. Lu punya istri? Nah, orang kan bertanya, mana surat nikah? Kan orang gila namanya. Betul gak? Betul gak? Mana surat nikah lu? Itu orang gila namanya. Jadi orang-orang yang menanyakan, mana Pak Jokowi ijazahmu? Itu orang gila lah. Otakmu yang palsu berarti. Bukan ijazahnya yang palsu, otakmu yang palsu. Jadi hal-hal kayak gini nih, yang memang tidak elok, ya, dipertontonkan di depan publik. Apalagi menyangkut seorang Bapak Joko Widodo. Yang seperti tadi saya bilang, untuk yang namanya election, pemilihan, dia sudah jenjangnya terlampaui jauh. Wali kota, gubernur, dan kepala pemerintahan Republik Indonesia.